Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rivi Frederika. Saya mahasiswa dari Fakultas Teologi UPI Toraja. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu Dogmatika 4 tentang Eklesiologi. Dan mata kuliah ini diampu oleh Pendeta Dr. Andus Alpius Pasulu. LGBT. Ya, saya rasa ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Lalu, bagaimana LGBT menurut Alkitab? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, pertama yang perlu kita ketahui adalah Tuhan mempersatukan antara wanita dan pria, antara laki-laki dan perempuan, bukan antara Adam dan Bambang. Sekalipun memang ada beberapa kaum LGBT yang tidak bertujuan untuk hidup bersama. Bisa dikatakan bahwa mereka hanya ingin memenuhi hasrat mereka. Tetapi memang juga ada yang sampai pada pernikahan. Nah, jadi saudara-saudara, umumnya teologi perkawinan gereja-gereja itu, misalkan gereja Toraja ya, itu mengusung bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan saja. Nah, dalam Alkitab sendiri dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 25 sampai ayat yang ke-29, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ini fatal sekali akibatnya, dan ini keluar dari firman Allah. Akibatnya ialah harus berurusan dengan Allah. Dalam Imamat pasal 20 ayat 13 juga dikatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini sebuah kekejian, dan hukumannya ialah hukum mati. Nah, saudara-saudara, melihat hal ini, mengapa LGBT itu ada? Ada yang katakan ini adalah sebuah penyakit. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah kebiasaan buruk. Dan sebenarnya itu bisa diatasi dengan sikap yang benar. Apalagi kita sebagai seorang yang dikatakan beragama. Dan hampir semua agama itu mengajarkan bahwa hubungan antara sesama jenis itu adalah hubungan yang tidak benar atau hubungan yang benar-benar tidak baik. Dan
Kalau mau dikatakan ini adalah penyakit yang menular, saya rasa itu tidak, karena ini bukanlah corona. Dan LGBT ini tergantung pada diri sendiri. Kalau kita mengerti tentang kebenaran, saya yakin kita tidak akan melakukan hal ini. Lalu bagaimana menyikapi hal ini apabila LGBT terjadi di lingkungan kita? Sangat umum terjadi bahwa kelompok LGBT terus mendapatkan diskriminasi dari baik itu di dalam masyarakat maupun dari gereja. Dan hak-hak mereka untuk memiliki kehidupan yang layak dan setara itu kerap kali direbut oleh masyarakat. Mereka sering berhadapan dengan pandangan keluarga dan gereja bahwa menjadi LGBT itu adalah orang yang sangat berdosa. Tetapi beberapa gereja menolak untuk mendiskriminasi mereka. Salah satunya adalah Gereja Toraja. Nah, apa yang perlu kita lakukan bagi kaum LGBT ini? Ya, yang perlu kita lakukan ialah jangan memusuhi mereka. Jangan memperlakukan mereka seperti sampah. Bagaimanapun, mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Hanya bagaimana di sini kita memperlakukan mereka, menyadarkan mereka tentang kebenaran. Kita mengingatkan mereka bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan tadi Alkitab mengatakan bahwa itu adalah sebuah kekejian dan akibatnya adalah hukuman mati. Hidup di bawah kekejian sudah pasti tidak memiliki masa depan yang penuh harapan. Karena itu sangat bertentangan dengan firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlakukanlah mereka dan dampingilah mereka dengan kasih, demi mengarahkan mereka untuk melihat citra seksual yang tergambar dalam Alkitab, yaitu laki-laki dan perempuan. Alkitab tidak membenarkan niat pernikahan di luar laki-laki dan perempuan. Sekian refleksi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah ini.